Gini, kemarin kan saya cek kesehatan gratis nih. Nembus 18 juta nih. Sekarang hampir 19 juta karena tiap harinya 260.000 sekarang kan. Masalah mulai dari balita, anak sekolah, dewasa, lansia, paling tinggi gigi. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang gigi udah bener tuh ngambilnya. Masalahnya dulu gigi itu gak pernah di screening karena orang paling takut ketemu dokter gigi. Nomor 2, dokter gigi itu sedikit, lebih sedikit dari dokter. Ya. Saya udah bilang ke OP-nya PDGI, siapa Pak Usman? Pak Usman kita ajak terus meeting. Ya. Jadi karena Pak Slamet bilang diajak meeting, Pak Usman tuh sering sekali kita ajak meeting. Pak ini gimana puskesmas yang gak ada dokter tuh Pak Slamet cuma 400, Bapak yang gak ada puskesmas gak ada dokter tuh 4.000. 4.000 gak ada dokter gigi. Lebih hancur-hancuran kan, gimana kita bisa periksa giginya anak-anak gitu, hancur semua giginya anak-anak kita. Sampai orang tua, saya baru tahu orang tua tuh minimal usia 60 masih berapa, 20 apa 22 gigi. Kalau enggak hidupnya menderita sekali. Saya udah 60, masih ada 24, masih lumayan gitu kan, masih lumayan, yang lainnya udah pakai implan juga. Tapi jadi nomor 1 is a good market. Nah saya terus terang gak pernah ngurus, baru belajar dari Pak Usman dan kawan-kawan sekitar 6 bulan yang lalu. Begitu saya lihat ternyata tinggi sekali gigi. Karena saya pikir itu Menkes sesudah saya aja lah. Saya ngurusnya yang menyebabkan kematian. Gigi kan seenggaknya tidak langsung menyebabkan kematian kan. Kecuali infeksi. Yang lainnya jantung, stroke, cancer, menyebabkan kematian. Tapi melihat masalahnya tinggi itu jadi prioritas juga. Nah yang kita lakukan gini sekarang. Masalah gigi yang kita akan turunkan ke puskesmas. Ya, artinya tuh 10.000 potensinya besar. Satu adalah scaling ya. Bersih-bersih gigi. Bersihin karang gigi. Jadi dental chair akan kita lengkapin ke seluruh 10.000 puskesmas dan 10.000 puskesmas akan punya alat yang bisa scaling gitu ya. Baik diagnosa maupun tata laksana. Nomor 2, kita akan pastikan tambal gigi bisa dilakukan di puskesmas. Ya. Jadi karies itu bisa dilakukan di puskesmas. Semua alat-alat dan semua BMHP itu is a good business. Ya, tambal gigi itu ada emulsi apa segala macam tuh. Itu yang puskesmas nggak ada. Jadi alatnya ada, ini yang nggak ada. Yang ketiga, ini udah ada. Kita ingin memastikan cabut gigi bisa di puskesmas. Gigi. Jadi segala macam alat, obat-obatan, suntikan, anestesi berkaitan dengan ini bisa lakukan. Nah saya tambah yang keempat, udah putusin kemarin. Mengenai gusi akar gigi sederhana, namanya aku nggak ngerti itu. Root canal ya, root canal. Jadi treatment. Untuk treatment ini butuh X-ray ya, ronsen ya. Nah ronsen yang mahal, yang panoramik mahal. Kita akan beliin yang yang lokal, yang bisa lihat satu gigi. Nah alat itu akan kita belikan ke 10.000 puskesmas. Jadi yang tadinya puskesmas itu biasanya hanya bisa nyabut karena nambalnya nggak ada alatnya sama scaling. Sekarang saya pastiin nambal bisa dan itu BMHP-nya ininya tuh materialnya banyak tuh bisa laku. Nah sekarang ditambah untuk root canal treatment. Jadi masalah-masalah gusi, masalah-masalah akar yang sederhana nanti akan kita bagi ke puskesmas. Tambahan alatnya yang nanti kita akan lakukan adalah itu X-ray yang kecil gitu. Nanti kita mesti ngurus sama Bapeten izinnya agar dokter gigi bisa lihat, oh dia ada infeksi di sarafnya itu seperti apa. 10.000 akan kita bagi. Ya dengan demikian BMHP-nya juga butuh, obat-obatannya butuh untuk tata laksana. Kalau 4 itu ibu mau masuk ya untuk scaling, untuk tambal, untuk cabut, sama root canal treatment, itu udah benar. Karena itu pasti dibutuhkan secara masif di 10.000 puskesmas dan sudah saya lihat 4 problem terbesar gigi anak-anak Indonesia ini. Ya. Saya sebenarnya nggak senang yang sifatnya kuratif Bu. Saya senangnya sifatnya preventif karena lebih murah kan, lebih baik juga. Anak dicabut siapa sih yang mau dicabut gitu kan, mendingan enggak. Nah emang kalau bisa jangan hanya mikirin itunya aja. Ini kan masalah sikat gigi yang baik, kebiasaan itu yang baik itu dibantu juga. Sehingga kalau bisa jangan semuanya punya karies gitu. Itu kan karies itu kan sebenarnya bisa dicegah dengan sikat gigi yang baik. Saya aja baru tahu bahwa sikat gigi yang baik seperti apa loh. Di usia umur 60 tahun.
Jadi artinya sedih juga kan, waduh kenapa ibu saya tidak mendidik saya sikat gigi yang baik gitu. Kok beda dengan didikan ibu saya nih cara sikat giginya gitu kan. Apa ada perubahan dari gaya sikat gigi sekarang sama yang dulu, itu saya nggak tahu. Ya, jadi itu yang saya titipkan ke ibu, 4 itu dilakukan saja. Dan saya udah ngomong sama PDGI bilang Pak kompetensinya ada itu. Jadi nggak usah diturunkan lagi, tinggal kita retraining. Jadi nanti teman-teman di PDGI akan memastikan terutama yang root canal treatment itu bisa dilakukan di 10.000 puskesmas.